Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam buat kalian dimanapun kalian berada ya. Jumpa lagi dengan saya. Kali ini kita akan coba membahas bagaimana caranya kita belajar bahasa Inggris kalau kalian nggak bisa ikut kursus bahasa Inggris. Ada caranya, cara yang lain. Ya. Di video saya sebelumnya, saya udah bilang ya, saya udah jelaskan kita bisa ngeprint atau nulis ya kosakata dalam bahasa Inggris ya, ditempelin di benda-benda di sekitar rumah ya. Untuk lebih jelasnya lagi, kalian bisa lihat video saya yang sebelumnya ya tentang cara belajar bahasa Inggris kalau kalian nggak bisa ikut kursus. Nah, cara yang lain yang seingat saya lakukan ya, kalian juga bisa belajar kosakata-kosakata bahasa Inggris lewat internet. Karena kan mayoritas dari kalian punya akses untuk ke internet ya, baik itu Google atau yang lain ya. Nah, itu di internet itu kalian bisa belajar cara pengucapannya. Jadi katanya apa, cara pengucapannya gimana ya, bahkan contoh kalimatnya itu gimana ya. Nah, beda sama kamus zaman dulu ya. Kamus zaman dulu itu kita hanya bisa menebak-nebak aja nih cara ngucapannya gimana. Walaupun ditulis ya dalam kamus itu cara ngucapinnya gimana, tapi pada dasar kita masih bisa harus, maksud saya kita harus nebak cara pengucapannya. Tapi zaman sekarang, zaman internet, itu kita bisa langsung ketik di search engine kita atau di Google ya, lalu klik cara pengucapannya. Jadi lebih mudah sekarang belajarnya sebenarnya. Di level berikutnya, kalian juga bisa baca buku dalam bahasa Inggris. Nah, cari buku-buku, kalau kalian bisa ya, cari buku-buku cerita ya, yang kalian suka dalam bahasa Inggris. Kadang-kadang ya, pelajaran bahasa Inggris di sekolah itu nggak sesuai dengan apa yang kita minati ya. Kadang-kadang mungkin membosankan menurut kalian ya. Ada juga yang nggak ngerti-ngerti ya. Nah, coba kalian kalau bisa cari buku cerita yang dalam bahasa Inggris. Yang simple aja dulu. Misalnya komik. Nah, kalau kalian suka komik, nah ini nih ya ini ini contoh, ini komik anak saya sebenarnya, untuk anak saya kasih komik dalam bahasa Inggris ya dia. Kalau seperti saya bilang tadi, kalau kalian bisa ya, atau kalian juga bisa lihat di internet ada komik-komik dalam bahasa Inggris di internet. Itu banyak yang bisa kalian download gratis ya. Nah, ini contohnya nih. Ini komik tentang Cat Kid ya, tentang kucing. Nah, ini nih. Dan apa, isinya itu sangat sederhana ya. Satu kalimat sederhana, satu kalimat sederhana. Nah, kalau kalian nggak suka komik kayak gini ya, nah ini anak perempuan saya dia lebih suka ini nih kayak gini nih. Ini nih agak novel sedikit pakai bahasa Inggris nih. Ini anak, karena entah kenapa perempuan itu lebih cepat ya kalau belajar bahasa itu ya dibandingkan laki-laki ya. Walaupun nggak semuanya ya. Oke, jadi itu. Nah, jangan lupa dalam eh, proses membaca kalian ya, terutama kan bahasa Inggris ini kan bukan bahasa pertama kita ya. Jadi dalam proses membaca itu, saya waktu dulu masih sekolah itu baca buku bahasa Inggris selalu lihat kamus. Nah, ini selalu lihat kamus ya. Kalau kalian nggak punya kamus, tentunya seperti saya bilang sebelumnya, kalian bisa lihat kamus online ya di internet ya bisa. Itu sering-sering, jadi sering lihat kamus, sering lihat buku kamus, baca kamus, baca gitu. Jadi kalian bisa ngerti konteksnya itu apa. Lalu cara yang lain yang saya pernah praktekin dulu ya, itu kalian nonton film-film asing ya, tapi subtitlenya itu bukan subtitle Indonesia, tapi subtitlenya bahasa Inggris gitu. Kalian coba tapi pelan-pelan ya, pelan-pelan, sepotong-sepotong. Itu banyak di
YouTube ya sekarang ya. Kalian nggak usah beli film. Kalau zaman dulu saya masih kecil itu kita harus nyewa film gitu. Nah, itu harus keluar uang. Nah, itu sangat sulit gitu. Kalau sekarang kalian asal punya internet ya, asal punya data ya, kuota, itu bisa kalian download film-film pendek ya, tapi ada teksnya, tapi dalam bahasa Inggris gitu. Kalian bisa coba. Jadi kalau kalian bisa belajar mendengarkan, oh ini cara pengucapannya begini, terus konteksnya dalam dalam situasi apa kalimat itu diucapkan, nah, gitu. Banyak tuh di internet udah banyak ya. Nggak hanya YouTube aja, tapi ada platform-platform lain yang kalian bisa cari ya. Walaupun ya kalau kalian belajarnya dari film biasanya ya, tapi nggak semua. Biasanya itu ya bahasa Inggrisnya bahasa Inggris informal ya, bahasa Inggris jalanan ibaratnya ya. Kadang-kadang nggak kasar, terkesan kasar apa. Tapi untuk awal-awal nggak apa-apa, pelajarin aja. Nanti kalian bisa tahu dalam situasi apa itu dipergunakan. Oh ini bahasa Inggris kalimat ini digunakan dalam situasi yang formal, dalam kayak gini situasi yang lebih rileks gitu ya. Oke. Lalu yang paling penting ya, ini penting untuk kalian yang udah punya banyak, udah tahu banyak perbendaharaan kata ya, tahu banyak kosakata ya. Nah, ini kalian harus cari kawan ya yang mau latihan ngomong bahasa Inggris dengan kalian. Nah, ini penting karena apa? Saya dulu waktu belajar itu hanya baca buku ya, tapi nggak ada temen untuk latihan berbicara, nggak ada temen untuk bahasa Inggris. Jadi saya cuma tahu, 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 tambah kosakatanya, tapi nggak pernah melatih untuk mengutarakan itu dalam bahasa Inggris gitu. Jadi begitu saya ada dalam situasi yang harus saya pakai itu bahasa Inggris itu nggak bisa keluar gitu, nggak bisa keluar apa yang saya udah ketahui gitu. Padahal kata-katanya bahasa Inggris itu udah saya tahu, cuma nggak bisa keluar karena apa? Karena eh, nggak terlatih apa apa ya mensinkronkan ya apa ya nggak terlatih untuk menyetarakan, mengharmonikan ya, antara apa yang kita tahu dan apa yang kita ucapkan itu nggak terlatih. Jadi bahasa itu nggak bisa hanya diapalin aja. Itu yang saya alami ya. Jadi kita harus cari temen yang eh, mau latihan bahasa Inggris bareng kita gitu. Bisa lewat apa internet ya. Cuma hati-hati kalau kalian cari orang asing ya dalam yang di internet ya untuk latihan bahasa Inggris kadang-kadang nggak semua orang itu baik ya, nggak semua orang itu baik. Jadi kadang-kadang banyak juga orang-orang yang aneh di internet ini gitu ya. Jadi harus hati-hati ya. Lebih baik kalian cari temen yang udah kalian kenal, bisa latihan. Tapi kalau nggak bisa ya, kalau sama-sama nggak bisa ya udah kalian ada alternatif pilihan lain yaitu cari di internet untuk latihan bahasa Inggris. Berbeda latihan bahasa Inggris berbicara lewat chat misalnya ya kalian ngetik ya kalau kalian ngetik udah bagus ya itu bagus ya itu saya anjurkan tapi saya sarankan selain mengetik kalian juga latihan berbicara dalam bahasa Inggris seperti yang saya bilang sebelumnya saya dulu ngetik udah lumayan ya bagus ngetik dalam bahasa Inggris berkomunikasi ya lewat chat tapi begitu saya harus ngomong itu terbata-bata sampai akhirnya saya ketemu teman yang mau latihan bareng sama saya dan saya bisa tambah lancar mengutarakan apa yang dalam pikiran saya dalam bahasa Inggris ya. Oke, jadi kesimpulannya untuk belajar bahasa Inggris kalian bisa lihat kamus online ya di internet ya, lihat cara pengucapannya, bagaimana kata itu digunakan dalam kalimat, lalu cari buku cerita yang kalian suka ya, entah horor, entah komedi ya. Lalu lihat kamus ya selagi kalian baca itu kalian juga harus lihat kamus ya lalu nonton video ya hit video dalam bahasa Inggris ada subtitlenya ya lalu cari kawan
untuk melatih percakapan kalian. Sekian video dari saya, mudah-mudahan video ini berguna. Kalau kalian punya cara lain dalam belajar bahasa Inggris, kalian bisa sharing ya di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video berikutnya. See you next time. Bye bye.